Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Nurhaliza dengan NIM C1702123. Nah, baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah perpajakan mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Nah, pelunasan PPh tahun berjalan dilakukan oleh wajib pajak melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Nah, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Nah, untuk sifat pembayaran yaitu langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Nah, tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takwim, yaitu suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, saat terhutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Nah, sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran, itulah maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terhutang setiap akhir tahun. Nah, yang kedua yaitu macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Nah, jenis-jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah yaitu yang pertama PPh pasal 21. Pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Kedua yaitu PPh pasal 22 untuk kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang, yaitu menggunakan angka pengenal impor atau API tarif 2,5% dikali dengan nilai impor. Kemudian tanpa API tarif 7,5% dikali dengan nilai impor. Yang ketiga yaitu PPh pasal 23. Pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Nah, untuk tarif 15% dikali penghasilan bruto yaitu untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Tarif 15% dikali dengan penghasilan neto, yaitu untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Selanjutnya yaitu PPh pasal 24. Pembayaran pajak atas penghasilan dari luar negeri, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terutang di dalam negeri atau menghindari pajak berganda. Yang kelima yaitu PPh pasal 25, itu mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Yang keenam yaitu PPh pasal 26, yaitu pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya. Nah, tarif 20% dikali dengan penghasilan bruto. Nah, tak terasa sudah sampai di penghujung materi. Nah, apabila terdapat kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.